Kemarau panjang sering terdengar seperti berita musiman yang lewat begitu saja, sekadar angka-angka di layar televisi, grafik naik turun di laporan cuaca, lalu hilang ditelan isu lain yang lebih ramai. Tapi kali ini nadanya berbeda. Ada sesuatu yang terasa lebih berat, lebih sunyi tapi mengganggu. Karena yang sedang dibicarakan bukan sekadar panas atau hujan yang terlambat, melainkan sebuah rantai kejadian yang pelan-pelan bergerak, hampir tak terlihat, tapi dampaknya bisa mengubah cara kita makan, cara kita hidup, bahkan cara kita bertahan. Dan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah semua ini tidak datang dengan ledakan besar seperti krisis pada umumnya. Tidak ada alarm keras, tidak ada kepanikan instan, justru datangnya perlahan, halus, seperti seseorang yang diam-diam mematikan satu persatu lampu di ruangan. Sampai akhirnya kita sadar semuanya sudah gelap. Lo mungkin mulai dengar soal potensi kemarau panjang di pertengahan tahun ini, dan banyak yang langsung mengaitkannya dengan fenomena global yang sudah berulang kali terjadi. Tapi, yang sering luput dibahas adalah bagaimana efeknya bukan cuma soal cuaca, melainkan tentang sistem yang kita andalkan setiap hari tanpa kita sadari. Sistem pangan, sesuatu yang selama ini kita anggap pasti ada, pasti tersedia, tinggal beli, tinggal konsumsi, tanpa pernah benar-benar berpikir dari mana semua itu datang dan seberapa rapuh sebenarnya rantai itu ketika satu saja elemen terganggu. Gue mau ngajak lo melihat ini bukan dari sudut pandang ketakutan, tapi dari sudut pandang kesadaran. Karena yang sedang terjadi ini bukan teori liar, bukan juga narasi berlebihan, melainkan sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya dalam berbagai skala. Hanya saja kali ini konteksnya berbeda, tekanannya lebih besar, dan dunia tidak lagi dalam kondisi stabil seperti dulu. Jadi ketika kemarau datang lebih panjang, dampaknya tidak berdiri sendiri. Dia terhubung dengan banyak hal lain, mulai dari ekonomi global, distribusi pangan, sampai perilaku manusia itu sendiri. Kita mulai dari hal paling dasar, air, sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi justru menjadi kunci dari segalanya. Ketika hujan berkurang, debit air menurun, irigasi terganggu, tanah kehilangan kelembabannya, dan pada titik tertentu, petani tidak lagi berbicara soal hasil panen yang maksimal, tapi soal bertahan agar tanaman tidak mati sebelum waktunya. Dan di sini, masalah mulai terasa nyata. Karena ketika produksi menurun, itu bukan sekadar angka di laporan pertanian. Itu berarti jumlah makanan yang tersedia di pasar juga ikut berkurang. Dan ketika jumlahnya berkurang sementara kebutuhan tetap, harga mulai bergerak naik. Perlahan tapi pasti. Menariknya, kenaikan harga ini seringkali tidak langsung terasa sebagai krisis, karena terjadi bertahap, sedikit demi sedikit sampai akhirnya orang mulai merasa, kok harga beras naik lagi? Kok sayur makin mahal? Kok bahan pokok semakin sulit dijangkau? Dan di titik ini, banyak yang masih menganggap ini hal biasa, siklus tahunan, sesuatu yang akan kembali normal. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai tekanan yang datang bersamaan, dan kemarau panjang hanya salah satu pemicunya. Lo bayangin sistem pangan seperti rantai panjang yang saling terhubung, dari petani, distributor, pasar, sampai ke meja makan kita. Dan rantai ini sangat bergantung pada stabilitas. Begitu satu bagian terganggu, efeknya merambat ke bagian lain. Dan dalam kondisi kemarau panjang, gangguan itu bukan cuma di satu titik, tapi bisa terjadi di banyak titik sekaligus. Produksi terganggu, distribusi ikut terdampak, bahkan konsumsi pun berubah karena daya beli masyarakat ikut tertekan. Di sisi lain, dunia saat ini juga tidak sedang dalam kondisi yang sepenuhnya stabil. Banyak negara menghadapi masalah yang sama, perubahan iklim, tekanan ekonomi, konflik geopolitik. Dan ketika negara lain juga mengalami gangguan produksi pangan, mereka cenderung menahan stok untuk kebutuhan sendiri, membatasi ekspor, dan disinilah negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor untuk beberapa komoditas mulai merasakan dampaknya, karena pilihan untuk mencari sumber dari luar menjadi semakin terbatas. Gue tidak bilang kita akan langsung masuk ke krisis besar, tapi arah pergerakannya jelas. Dan yang seringkali membuat situasi menjadi lebih buruk bukan hanya faktor alam atau ekonomi, tapi perilaku manusia itu sendiri. Ketika mulai muncul kekhawatiran, orang cenderung menimbun, membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan ini menciptakan tekanan tambahan di pasar, yang sebenarnya bisa dihindari kalau sistemnya cukup kuat dan masyarakatnya cukup tenang. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada ironi yang cukup menarik di sini. Selama ini kita hidup dalam ilusi ketersediaan tanpa batas, seolah-olah pangan akan selalu ada, selama kita punya uang, selama pasar masih buka, selama distribusi berjalan. Padahal kenyataannya, sistem ini sangat sensitif terhadap gangguan, dan kemarau panjang adalah salah satu bentuk gangguan yang paling nyata dan paling sering diremehkan, karena tidak datang dengan dramatis, tidak seperti bencana besar yang langsung terlihat dampaknya, tapi justru bekerja secara perlahan, menggerus dari dalam. Kita juga perlu jujur melihat bahwa masalah ini bukan hanya soal alam, tapi juga soal bagaimana kita mengelola sumber daya, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana distribusi diatur, dan bagaimana kita sebagai individu merespons perubahan. Karena dalam banyak kasus, krisis tidak terjadi karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai kelemahan yang akhirnya bertemu di waktu yang sama.
Kalau lu perhatikan, beberapa tahun terakhir ini pola cuaca semakin sulit diprediksi. Musim tidak lagi datang sesuai jadwal, intensitasnya berubah, dan ini bukan kebetulan. Ini bagian dari perubahan yang lebih besar yang sering kita dengar sebagai perubahan iklim. Dan dampaknya tidak lagi abstrak, tidak lagi sekedar isu global, tapi sudah mulai terasa di level lokal, di sawah, di pasar, di kehidupan sehari-hari. Dan di tengah semua ini, ada satu pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana, tapi jarang dibahas secara serius. Seberapa siap kita menghadapi kondisi di mana pangan tidak lagi semudah sekarang? Bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi menjadi lebih mahal, lebih sulit diakses, lebih tidak stabil. Karena disitulah garis antara kondisi normal dan krisis mulai terlihat. Gue melihat ini bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti berlebihan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ini adalah momen untuk mulai berpikir lebih realistis, lebih sadar, dan mungkin sedikit lebih bijak dalam melihat apa yang selama ini kita anggap biasa. Karena seringkali, yang terlihat biasa justru menyimpan potensi perubahan besar. Lo tidak harus langsung mengubah hidup secara drastis. Tidak perlu panik, tidak perlu ikut arus ketakutan. Tapi, ada baiknya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Mulai dari memahami dari mana makanan kita berasal, bagaimana sistem itu bekerja, sampai bagaimana kita bisa menjadi bagian yang lebih sadar dalam sistem tersebut. Karena pada akhirnya, ketahanan itu bukan hanya soal kebijakan besar atau teknologi canggih, tapi juga soal kesadaran individu yang terhubung satu sama lain. Dan kalau kita tarik sedikit lebih jauh, fenomena ini juga membuka mata kita tentang sesuatu yang sering terlupakan. Bahwa kemajuan yang kita nikmati hari ini ternyata berdiri di atas sistem yang tidak sepenuhnya kebal terhadap gangguan. Dan mungkin selama ini kita terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu berjalan seperti biasa. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Selalu ada perubahan, selalu ada resiko, dan yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Gue tahu topik ini bisa terasa berat, mungkin juga sedikit mengganggu, tapi justru disitulah nilainya. Karena kesadaran tidak selalu datang dari hal yang nyaman. Kadang justru dari hal yang membuat kita berpikir ulang, melihat ulang, dan mungkin mengubah cara pandang kita terhadap hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Pada akhirnya, kemarau panjang mungkin hanya satu bab kecil dari cerita yang lebih besar. Tapi dari situ, kita bisa belajar banyak hal tentang keterhubungan, tentang kerentanan, dan tentang pentingnya bersiap tanpa harus hidup dalam ketakutan. Karena yang paling penting bukan apakah krisis itu benar-benar terjadi atau tidak, tapi apakah kita cukup siap jika itu terjadi. Dan kesiapan itu tidak selalu berarti stok berlebihan atau tindakan ekstrim, tapi lebih ke pola pikir yang lebih tenang, lebih rasional, dan lebih sadar. Jadi ketika lo dengar lagi soal kemarau panjang, jangan langsung anggap itu sekedar berita cuaca, tapi lihat sebagai sinyal kecil dari sistem yang lebih besar, yang sedang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena dari pemahaman itulah kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Dan di titik ini gue cuma mau bilang, kita mungkin tidak bisa mengontrol cuaca, tidak bisa menghentikan perubahan global, tapi kita masih punya kendali atas bagaimana kita merespons, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat perbedaan. Akhirnya, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kecil, bukan untuk membuat lo khawatir, tapi untuk membuat lo lebih sadar, lebih siap, dan mungkin sedikit lebih bijak dalam melihat dunia yang terus berubah ini. Dan kalau menurut lo ini bermanfaat, lo bisa bantu sebarkan ke yang lain, karena kadang satu perspektif baru bisa jadi awal dari perubahan yang lebih besar. Dan seperti biasa, kalau lo suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung dengan cara sederhana, like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol, terus belajar, dan terus melihat dunia dengan cara yang lebih jernih.